Jadwal Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 bentrok dengan Piala AFF. Prediksi pemain Timnas Indonesia di Piala AFF. Sebab Jay Itzes dipastikan telat bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia. Alasan masuk akal Shin Tae-yong, yang tidak buru-buru panggil Cyrus Margono ke Timnas Indonesia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Jadwal Piala AFF berpotensi bentrok dengan kualifikasi Piala Dunia 2026. Piala AFF 2024, yang kini dikenal sebagai Asian Championship, akan segera dimulai, dan Timnas Indonesia kembali menghadapi tantangan besar. Indonesia tergabung dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Kelima tim ini akan bersaing untuk memperebutkan 2 tempat di semifinal. Turnamen ini akan berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember 2024. Timnas Indonesia sendiri akan memulai pertandingan pertama mereka pada 24 November 2024 dengan laga tandang melawan Myanmar. Meski di atas kertas Indonesia lebih diunggulkan, bermain tandang akan menjadi ujian tersendiri bagi tim asuhan Shin Tae-yong. Selain di Myanmar, Indonesia juga akan bertanding di markas Vietnam. Terakhir kali di Maidin Stadium, Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 3-0 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, namun mengulang kemenangan tersebut tidak akan mudah di hadapan pendukung tuan rumah. Selain tantangan bermain tandang, Timnas Indonesia juga berpotensi menghadapi bentrokan jadwal dengan agenda penting lainnya. Piala AFF berlangsung pada November hingga Desember 2024, sementara jika Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka juga akan bermain pada 14 dan 19 November. Ini berarti Shin Tae-yong kemungkinan besar akan membentuk 2 tim, satu untuk Piala AFF dan satu lagi untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini akan diambil setelah memastikan kelolosan ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jika Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga, kemungkinan besar Shin Tae-yong akan menurunkan pemain lapis kedua atau pemain baru di Piala AFF. Hal ini karena fokus utama PSSI adalah meningkatkan peringkat FIFA Indonesia ke dalam 100 besar dunia. Kemenangan atau hasil imbang di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan memberikan banyak poin untuk Indonesia dan meningkatkan peringkat mereka. Sementara itu, Piala AFF tidak memberikan pengaruh pada peringkat FIFA. Meski demikian, Shin Tae-yong masih berambisi untuk meraih trofi Piala AFF. Sebuah prestasi yang belum ia capai sejak menjadi pelatih Timnas Indonesia. Prediksi pemain Timnas Indonesia di Piala AFF. Piala AFF adalah turnamen yang belum pernah dimenangkan oleh Indonesia sejak pertama kali diadakan pada 1996. Meskipun sering mencapai babak final, Timnas Indonesia selalu berakhir sebagai runner-up. Sebagai salah satu tim besar di ASEAN, Indonesia belum pernah merasakan kemenangan, berbeda dengan Singapura yang sudah 4 kali menjadi juara. Menghadapi Piala AFF, PSSI berusaha memanggil seluruh pemain terbaik Timnas Indonesia. Walaupun fokus utama Timnas Indonesia sudah mengarah ke level Asia, persaingan di Asia Tenggara tetap menjadi tantangan yang menarik. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI sangat termotivasi untuk mengakhiri catatan buruk di Piala AFF. Namun, jadwal Piala AFF 2024 menjadi tantangan tersendiri. Turnamen ini akan digelar dari 23 November hingga 21 Desember.
Jika turnamen diadakan di pertengahan Desember hingga pertengahan Januari, pemain yang bermain di Liga Belanda mungkin bisa lebih mudah bergabung karena jeda musim. Mereka hanya perlu mengorbankan waktu libur. Namun, jika turnamen dimulai pada November, akan sulit bagi PSSI memanggil pemain. PSSI perlu melakukan lobi-lobi seperti yang dilakukan pada Piala Asia U23 yang bukan agenda FIFA. Selain itu, pada November, ada agenda FIFA Matchday dan lanjutan kualifikasi Piala Dunia, yang berlangsung dari 13 hingga 21 November. Pemain-pemain yang berkarir di luar negeri baru bisa membela timnas Indonesia pada periode tersebut. Akan sulit bagi pemain untuk langsung bergabung dengan timnas Indonesia pada 23 November tanpa kembali ke klub mereka. Pilihan lainnya adalah meminta izin pemain untuk bergabung ketika turnamen memasuki babak akhir. Namun, ini juga sulit karena timnas Indonesia bisa kekurangan pemain di fase grup. Solusi paling mudah adalah memanggil pemain yang bermain di Liga 1 dan melobi pemain luar negeri agar bisa membela timnas Indonesia di luar agenda FIFA. Jika ini berhasil, skuad timnas Indonesia di Piala AFF mendatang akan berbeda dari skuad yang bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Jay Itzes dipastikan telat gabung dengan timnas Indonesia. Jay Itzes dipastikan terlambat bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia karena harus bermain di final playoff Seri B bersama klubnya, Venezia. Jay membantu Venezia mencapai final playoff Seri B setelah mengalahkan Palermo 2-1 pada leg kedua semifinal di Stadio Pierluigi Penzo, Sabtu, 25 Mei 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Ia bermain penuh dalam pertandingan tersebut. Venezia menang dengan agregat 3-1 dan lolos ke final playoff. Ini adalah pencapaian luar biasa bagi Jay Itzes yang semakin dekat untuk bermain di Serie A, liga tertinggi di Italia. Namun, sebelum itu, Venezia harus mengalahkan pemenang duel antara Cremonese dan Catanzaro pada Minggu, 26 Mei 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Duel leg pertama berakhir imbang 2-2. Jika menang di final playoff, Venezia akan mendapatkan tiket promosi ke Serie A, menemani Parma dan Como 1907, klub milik pengusaha Indonesia yang sudah lebih dulu lolos. Alasan Shin Tae-yong tak memanggil Cyrus Margono di timnas Indonesia. Cyrus Margono adalah seorang penjaga gawang yang bermain untuk Panathinaikos B di Yunani. Beberapa waktu lalu, Cyrus resmi menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan sumpah kewarganegaraan. Namun, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, masih belum tertarik memanggilnya. Salah satu alasannya mungkin adalah performa Cyrus yang belum memuaskan. Menurut Transfermarkt.co.id, Cyrus bermain untuk Panathinaikos B yang berkompetisi di Super League 2, Liga Kasta kedua di Yunani. Pada musim 2023-2024, kiper berusia 22 tahun ini baru mencatatkan 8 penampilan di Super League 2, dengan total 720 menit bermain. Selama itu, ia kebobolan 12 gol dan hanya sekali mencatatkan clean sheet. Dari total 36 laga yang dilakoni Panathinaikos B, Cyrus lebih sering berada di bangku cadangan dan beberapa kali tidak masuk skuad.